Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 25 Oktober. Kembali saya mengupdate pertumbuhan, perkembangan daripada tanaman sayur hidroponik ya, Pak Cuy yang ada di kebun kita. Ini yang kita buat di atas kolam ikan ya. Nah, sawi Pak Cuy ini sudah sangat bagus pertumbuhannya. Sudah mulai lebat sekali ya dibanding dengan yang pertama. Nah, ini kita akan memperlihatkan lagi kepada saudara setelah 5 hari ya. 5 hari yang lalu kita upload videonya, saudara, yang masih kecil, dan ini sekarang sudah mulai besar. Dan umur tanaman ini sudah masuk umur 20 hari ya. 20 hari dari sejak penanaman, pembibitan. Nah, ini cukup bagus kelihatan. Meski memang tanaman ini masih ada hama, yang paling utama itu yang seperti ulat-ulat kecil ya. Ulat-ulat kecil, penggerek batang ya, yang memakan bagian pucuk dari tanaman ini sehingga nggak bisa berkembang. Tapi ini tidak seperti yang tahap awal. Yang tahap ini sudah mulai berkurang. Tinggal satu-satu ya, dan cukup bagus juga dan cepat pertumbuhannya. Nah, ini jadi memang ini relatif lebih cepat ya pertumbuhannya dibanding dengan yang pertama ya. Yang pertama, kalau yang pertama memang agak lambat, terhambat, dan juga karena diserang sebagian besar oleh hama yang berupa kutu air dan ulat. Dan untuk tahap kedua ini kita sudah berusaha untuk mengatasi ulatnya, yaitu dengan cara tiap hari memang dilakukan pemeriksaan, dan ada bagian-bagian daripada daun yang berlobang itu sebagai ciri ya, atau tanda bahwa ada ulat-ulat, dan dengan cepat harus dikeluarkan. Jadi memang tanaman sayur hidroponik ini juga butuh perawatannya, yaitu untuk menghindari hama berupa ulat. Nah, kalau secara praktisnya memang orang-orang menggunakan pestisida ya, mungkin menggunakan pestisida. Tapi untuk kita di tempat ini kita tidak menggunakan pestisida, karena sayur ini memang kita usahakan harus tetap bebas dari pestisida. Jadi kita lakukan dengan cara manual, yaitu setiap hari, setiap pagi itu kita lakukan pemeriksaan di setiap pohon. Nah, jika ada ciri-ciri ada ulatnya kita keluarkan dan dibuang. Nah, itu langkah yang kita tempuh. Nah, ini sudah sangat bagus ya. Ini perhitungan 15 hari ini kita akan panen ya. 15 hari akan panen di sini.
Ini daunnya cukup lebar-lebar ya, cukup bagus. Ini lebar-lebar. Jika dibandingkan dengan yang kita tanam di pekarangan rumah, ini lebih lebar ya. Mungkin karena di sini memang terbuka, sangat terbuka. Jadi mulai dari pagi sampai sore ini terkena matahari full ya. Matahari full, cuma di atas kita hanya pakai pelindung, yaitu jaringnya, jaring paranet ya. Seperti ini saudara. Ini kita buat jaring paranet. Nih, jadi sekali lagi umur tanaman ini sudah masuk 20 hari. Berarti proses panennya itu tinggal menunggu 15 hari sudah masuk masa panen. Nah, ini cukup bagus. Oke, ini kita sudah berbagi mengupdate tanaman yang ada di kolam. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tanaman ya yang ada di samping rumah. Yang ada di samping rumah. Di sana itu ada kita buat sekitar 30 pipa dan kita akan lihat perbedaannya saudara. Karena di samping rumah itu memang agak terlindung dengan tembok pembatas tetangga dan rumah-rumah di sekeliling, sehingga matahari itu akan kena di posisi jam-jam 11, jam 10 ya, jam 10 sampai jam 3. Nah, kalau yang di tempat ini mulai dari pagi sampai sore ini kena full matahari. Oke, segera kita memperlihatkan yang ada di samping rumah. Ini sudah kita berada di samping rumah. Ini sudah sampai di rumah. Nah, ini di samping rumah kebetulan ada kosong ini ya. Ini cukup lumayan dan ini kita pasang ada 10 baris pipa. Jadi total pipa ada 30 biji. Nah, untuk ini masuk tahap penanaman yang ke-7 ya. Nah, dari tahap penanaman yang ke-7. Nah, kalau yang di samping rumah ini saudara berbeda dengan yang di lokasi kita yang tadi. Di dalam, kalau di sini relatif hampir-hampir tidak ada hama. Ya, ulat itu nggak ada karena memang bagian bawah ini memang ini pakai teras juga semua, jadi aman. Kiri kanan tembok. Nah, di dalam memang terbuka jadi rentan dengan hama. Tapi itu juga tidak menghambat ya. Istilahnya untuk kita berusaha. Tentu memang perawatan yang diperlukan ya tiap hari harus dikontrol. Nah, ini adalah tanaman yang kita tanam di sini. Memang yang di lokasi di dalam itu ini selisihnya 10 hari ya. 10 hari yang di dalam saudara. Yang tadi di dalam itu 20 hari, ini sudah 30 hari. Ya, ini umurnya 30 hari. Dan memang pertumbuhannya memang agak lambat sedikit karena terlalu lama di tempat penyemaian. Nah, kenapa lama di penyemaian? Karena pada saat proses panen kemarin ini juga agak lambat, jadi itu yang menyebabkan. Karena memang kita buat jaraknya terlalu jauh, kita uji coba jaraknya terlalu jauh. Pada saat ini kita lakukan penanaman kemarin ini umur 5 hari ya, 5 hari kalau nggak salah ya, sekitar 5 hari 10 hari kita sudah lakukan pembibitan untuk persiapan penanamannya.
sehingga terlalu lama di proses penyemaian. Nah ini, jadi itu kurang bagus juga saudara kalau bibitnya itu terlalu lama di tempat penyemaian, karena akan mengganggu proses pertumbuhan pada saat dipindah ke tempat pembesaran seperti ini. Dan kita akan lihat sampai berapa hari baru bisa panen. Kalau menurut biasanya yang kita panen itu umur 35 hari sudah panen. Kita akan lihat ke depan apakah dengan umur 35 hari juga sudah bisa panen atau sampai 40 hari. Nah ini, jadi ini umurnya sudah 30 hari. Kita belum melakukan penyemaian ya. Ini baru dilakukan pembibitan kemarin. Proses pembibitan kemarin itu kita lakukan untuk tempat ini. Nah, setelah 2 hari, besok bibitnya kita akan buka, kemudian dipindahkan ke tempat penyemaian seperti ini saudara. Nah ini adalah tempat penyemaiannya yang kita buat, yang rencananya itu lusa kita akan tanam, sudah dipindah di sini untuk persiapan pengganti tanaman yang kita tanam di sini. Nah ini jadi kemarin tanaman buahnya seperti melon, semangka, terus tomat itu kita sudah keluarkan karena memang untuk tanaman itu kurang maksimal ya. Kita panen kemarin melonnya dengan semangkanya itu kecil ya, kecil-kecil, jadi kita ganti full dengan sayur ini. Nah inilah tanaman yang di sekitar rumah yang kita uji coba ya, dan nanti kita rencana untuk tempat yang di sini ya, yang ini ada 10 pipa, kita akan lakukan uji coba untuk penanaman daun prei kita akan coba. Dan memang itu kalau menurut spesifikasi makan waktu sekitar 60 hari panen ya, daun prei. Dan terus bagian atas kita akan buat tingkat rencana, yang bagian atas kita akan tanam sawi pakcoy, dengan yang di bawah ini tetap kita akan tanam daun prei dan seledri. Nah kebetulan seledri ya, ini kita lihat. Nah ini adalah seledri. Ini bibit seledri yang kita sudah tanam, persiapan untuk dipindah, dan ini masih kecil saudara. Nah ternyata untuk tanaman seledri ini itu kalau menurut spesifikasi itu umur 90 hari ya panen. Nah ternyata proses yang lama itu dari pembibitan dan pertumbuhan kecil itu yang agak lama, karena ini sudah hampir 1,5 bulan ya dari sejak pembibitan dan penyemaiannya sampai sekarang ini umurnya hampir 1,5 bulan, sudah umur segini. Nah ternyata yang lama itu proses pembibitan. Jadi memang untuk tanaman seledri ini lebih cepat, itu memang bagus dengan mengambil bibit dari anakan seledri yang ada, itu ditanam, itu prosesnya cepat sekali saudara. Itu hanya 1 bulan, nggak sampai ya, itu sudah mulai panen. Jadi ini pengalaman untuk kita. Jadi kita akan buat ini bibit untuk kita jadikan bibit nantinya. Jadi kita akan tanam, kemudian nanti dari anakannya inilah yang kita akan pindah sebar berbanyak. Karena yang lama ini memang proses dari biji kita semai sampai masuk pemindahan tanaman ke tempat pembesaran. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa didukung channelnya dengan cara di subscribe, di like, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.